mau jadi pengacara top, bikin kantor sendiri. Sorry ya. Supaya bisa bersaing dengan Hotman Paris Hutapea. Dibilang, lu pikir itu Hotman Paris Hutapea dia punya otak itu sama dengan lu? Lu pikir dia punya sekolah itu sepotong anak sama dengan lu kan? Yang berteriak keliling sana sini tidak jelas. Lu Fritz Alorboy, lu semakin hari demi hari ini, lu semacam lu punya obat ini habis kan? Lu punya obat harus pergi tiru sana. Semakin hari lu semacam tidak betul begitu. Mau jadi pengacara top, bikin kantor sendiri, mau bersaing dengan Hotman Paris Hutapea. Datang tadi ada tunggu lu, datang ke waktu ada tunggu lu. Dia tidak level dan lu supaya lu tahu. Nanti dia datang dia injak di tendes lu ini sampai lu rata dan tanah memang baru lu tahu. Bikin itu Hotman Paris Hutapea itu dan abal-abal sama kayak semacam sama dengan lu. Saya tidak mau dengan Nona NTT karena saya ingin merubah keturunan. Jujur saya ingin merubah keturunan. Why? Stop, Fritz Alorboy. Lu pikir itu Nona NTT itu nanti bikin rusak lu punya keturunan 7 turunan ke apa? Hey, Fritz, bikin anak itu tergantung dari dia pun mixer, tergantung dari dia pun mesin. Kalau dia pun mesin dombok itu warna hitam, dia keluar datang dia warna hitam. Begitu. Jadi lu jangan menyangka lu pun asal usul. Lu punya mulut itu, lu pikir bikin anak itu sama dengan bikin kokis? Jadi lu taruh dia warna merah, lu taruh dia warna biru, warna hitam dan warna putih. Lu punya mulut ini tidak lama nanti saya ulik lombok dan saya taruh di lu punya mulut. Tidak lama lagi nanti saya verlungku lu punya mulut itu, Fritz. Lu terlalu menyangka lu punya asal usul ini tidak baik memang itu. Bikin anak itu tergantung dari dia mesin dopok. Yang dia dopok nanti warna hitam, yang keluar datang dia warna hitam. Putih, dia keluar datang dan putih begitu. Ini mama ini kesal karena Fritz Alorboy ini sempat bikin sebuah video ya bahwa dia tidak akan mencari pacar atau istri dari NTT. Dia akan cari pacar atau cari calon istri orang Jawa. Karena katanya mana ada yang mau sama cewek NTT. Dan itu lagi-lagi Alorboy ini benar-benar merendahkan perempuan-perempuan di daerahnya sendiri ya, di NTT. Keterlaluan sekali. Oke. Anak bangsa. Yesus, memangnya kita udah bercerai-berai gimana? Dinasti politik kerajaan Bapak. Ih, Mementingkan penting sekali gila. daripada kepentingan umum. Anda kerupuk. Demi melancarkan Diketawain sama orang-orang daerahnya sendiri. Kenapa? kepentingan keluarga Bapak. Mana lah jagung nih? Bangsa harus melanggar kata-kata sendiri. Dan menurut saya itu bagian dari tipu-tipu rakyat. Tuhan Yesus kutuku. Kenapa? Tipu rakyat tuh, mana nih tuh suruh sampai bangsa sampai orang tua pegang ATM sendiri tuh. Anak-anak tidak menyukai politik. Kamu bergila. Jadi kan gila kapan nih? Itu Oh, ada waktu kelas naik itu patung Tuhan Yesus di Timur Leste, Timur Leste, di NTT sana kan tidak ada. Dia udah jadi gembel di ini, Jakarta. Dan Jakarta hari ini kondisinya tidak sedang baik-baik saja. sorry ya. Hajat hidup orang banyak yang harusnya dikelola memanfaatkan sumber daya alam hari ini dimanfaatkan oleh sebagian. Integritas yang Bung Hatta tunjukkan hari ini menjadi barang mewah yang susah dicari. Bung Hatta memberikan kita keteladanan. Insya Allah jadi inspirasi. Sorry ya. Ya, ya ini bukan sebagai provokator orasi saja ya pemirsa. Cek. Takutnya lupa nyalain mic. Ya, Fritz Alorboy ini bukan sekedar provokator yang memimpin orasi atau demo ya. Tetapi ini anak ini ternyata sudah terlanjur star syndrome ya. Jadi dia ini merasa terkenal, merasa diakui sama orang dengan melakukan tindakan-tindakan yang seperti ini. Jadi semakin banyak yang menghujat, semakin banyak yang orang yang jengkel sama dia makin tertarik gitu. Makin seneng nih anak ini gitu.
menurut saya seperti itu. Nih Prince Alor Boy ini udah star syndrome nih ya. Nah, kali ini kita akan menuju ke video selanjutnya di mana Prince Alor Boy ini melakukan orasi kembali dengan sejumlah warga untuk menggulingkan KPU. Membubarkan KPU dan menggulingkan KPU apalah ya. Mari kita simak. KPU digulingkan. Dan kalau bisa KPU tidak bisa jujur, kita bubarkan saja KPU. Mereka dibayar dari pajak, rakyat yang bayar pajak. Kami tidak membayar pajak. Emang mereka mau makan apa? Begitu kan? Oke. Alor Boy, salam hormat Bang. Saya juga dari timur. Anda ini terlalu provokator, mengatasnamakan timur, Pak. Coba saudara keluar saja dari timur. Itu memalukan saja. Diusir. Saya selaku pribadi sangat malu, Pak. Gunakanlah sarjanamu sebagai fondasi buat masyarakat, edukasi Oh, yang positif. Prince Alor Boy sarjana. Bukan memberikan isu-isu kecurangan, isu segala macam, Baru tahu. menurunkan KPU, memaksulkan Jokowi. Buat apa itu? Tidak ada banyak keuntungan. Ya sakit saja, yuk mati. Tentu keluarga yang repot, bukan Pak Anies Baswedan. Pertama, saya sampaikan kepada Bang Prince Alor Boy, jangan sampai orang bilang sarjana itu formalitasnya, tapi selayaknya adalah otak. Jangan sampai orang begitu. Kita seorang yang berpendidikan, punya wawasan intelektual, edukasilah yang baik. Jangan provokator dengan hal-hal politik. Bisa Indonesia bakal maju loh kalau pemuda-pemudanya seperti abang yang satu ini. Luar biasa pola pikirnya. bisa menghancurkan kita. Jangan mencari nama atas kepentingan pribadi, rela menghancurkan nama orang banyak. You mengadu domba orang banyak, susah. Jadi Prince Alor Boy, semohon kami dari timur, pulanglah ke tempat asalmu, gunakanlah S2mu itu dengan baik. Karena apa? Kita seorang berpendidikan bahwa dianggap orang banyak itu bisa. Jangan berprovokator tentang politik, berpolitik, carilah dengan akal sehat. Tapi jangan mengajak rakyat itu demo pecah belah Indonesia ini. Karena apa? Biar sejelek-jeleknya Presiden Jokowi, tetaplah presiden kita dan tetaplah dia warga Indonesia dan kita warga Indonesia. Harapan kita tunggu saja KPU, apa yang mereka tentukan itulah yang menang dan itulah presiden kita. Harapan Pak Prince Alor Boy itu sudah magister, gunakanlah sarjanamu dengan baik. Smart. Sehingga dipandang bahwa kita bisa. Ijazah itu hanya formalitasnya, Bang. Tapi di mana kelakuan kita, etika kita, moral kita, jangan hancurkan gara-gara kepentingan politik. Politik jangan melebihi harga diri kita. Karena apa? Politik itu di bawah dari harga diri. Dan mohon Pak Prince Alor Boy itu mohon sadar dirilah. Saya juga anak muda, saya juga ini masih maba, belum tahu apa-apa. Cuman saya lihat di media, kamu yang buat ricuh, buat provokator, adu domba di media sosial, kadang menjelekkan ini, kadang menuduh ini, kadang kecurangan, kadang itu yang susah, kecurigaan, belum pasti. Jika saudara menemukan bukti-bukti, silakan saja serahkan ke yang berwajib, sehingga diproses. Buat apa yuk teriak tanpa bukti, tanpa ini, ya susah lah. Biarkanlah ini. Saya lihat lagi kamu menjelekkan Jokowi, programnya apa, tapi program Jokowi merasakan Indonesia bagian timur merasakan hal itu. Ya, mohon maaf, stop dulu. Ini sebagian besar warga NTT itu bersyukur ya.
bersyukur loh mereka itu ya, karena Pak Jokowi sudah memberikan sesuatu yang kelayakan buat warga NTT ya, yang sudah beliau lakukan selama ini gitu kan. Tapi kenapa anehnya itu ya, si Fritz ini tidak berpikir ke sana gitu ya. Tapi ya itulah ya, salah satu orang yang sudah terdoktrin seperti itu. Dia tidak akan membayangkan ke sana karena dia sudah dikopori dan sudah berapi-api oleh doktrin-doktrin yang tidak baik ya. Lalu pesan dari kami Pak Gibran Raka Buming Raka Prabowo Subianto, jangan anak tirikan kami di Indonesia Timur, tetap perhatikan kami sehingga memajukan mulai dari teknologi, pendidikan, segala aspek. Insya Allah. Kami juga bagian dari Indonesia. Itu pesan moral dari kami Pak Gibran. Mau harapan mungkin dari kata hati dari kami anak muda agar perhatikan kami di Indonesia Timur, karena kami masih memerlukan. Salam hormat, salam Pancasila, hormat Abang Pak Fritz Alurboy. Mohon berhenti ini menghancurkan negara ini demi kepentingan politik. Gulingkan dan kalau bisa KPU tidak bisa jujur. Halo Fritz Alurboy, tidak lama kau juga digulingkan. Bukan KPU aja yang digulingkan, kau duluan yang digulingkan. Ingat itu Fritz. Weh, Ninja Hattori, kau bisa pimpin ibu-ibu, Ninja kau Hattori. bisa provokator ibu-ibu untuk pergi demo di KPU, gulingkan KPU. Ninja Enak sekali Hattori. kau ngomong gulingkan KPU. Weh, ibu-ibu tuh mau masak buat suaminya, buat anaknya. Kau ajak lagi pergi demo. Kau ini mau mencalonkan diri jadi PKK, ketua PKK kah? Kau ini mungkin terbuat dari tanah sengketa mungkin. Makanya kau tuh kacau terus. Semua orang kau ajak debat. Habis itu kau mau gulingkan KPU. Aduh Tuhan nih. Ini manusia size berapa kau sebenarnya nih? Kau pulang alur seuti, kau jangan bikin kacau di situ. Mana data? Kau teriak ya. Pakai data. Provokator sana sini hanya mau bikin rusuh Indonesia ini saja. Oh, biarkan KPU saja yang urus di sana. Manusia provokator di Indonesia ini kau mungkin ini. Malah kau mengalahkan orang-orang pintar yang bekerja di MK di KPU sana. Artinya kau tidak percaya kan sama orang-orang KPU, sama orang-orang itu MK, apart hukum, ha? Susah kau provokator. Selamat pagi, maaf ya video Anda saya sepil. Anda ini cukup menarik sih, di mana-mana lewat di beranda saya. Tapi hati-hati ya kamu. Kan sudah sering terjadi di pemerintah Indonesia. Mana yang orang keluar itu akan diselidiki, rejak. Rekan jejaknya dari mana. Semoga Anda ini tidak ada latar belakang yang buruk. Baik itu dari kakek kamu, baik dari bapak kamu ya. Saya ucapkan selamat dengan kamu atas pemberanian kamu. Ya. Tapi kalau kalian mau merobohkan gedung KPK, mau membakar KPK, ya, mau memaksulkan Jokowi, mau berdelifikasi calon 02, kamu pikirkan dulu. Kamu pikirkan dulu bahwa rakyat di Indonesia ini bukan cuma pendukung 01 Ganjar. Ya. Kalian bisa membakar kantor KPU. Kalian belum tahu ya. Rakyat-rakyat kecil di pelosok-pelosok itu banyak. Ya.
Kalian belum tahu. Kalian bisa mau membakar KPU. Kalian bisa mau melengsarkan Jokowi. Kalian bisa mau menggagalkan 02. Jangan kalian harap pendukung 02 itu nggak bisa, ya. Kalian harusnya menyadari bahwa orang-orang pelosok itu bukan orang yang berpendidikan. Kebanyakan kan namanya dia orang pelosok. Kalian yang orang-orang kota yang berpendidikan harusnya bisa menyadari dan bisa memahami. Nah, di sini saya jelaskan, kalau mahasiswa itu demo pakai akal, ya. Kalau di mahasiswa itu, aku akui mahasiswa itu demo pakai akal. Tapi kalau rakyat miskin demo itu nggak pakai akal, karena dia bodoh. Kalau dia kaya, dia gak mungkin jadi orang miskin hidup di pelosok. Nah, jadi kalian mau menyalahkan pemerintahan Pak Jokowi ini, apa yang salahnya di kami rakyat pelosok-pelosok? Ya, tidak ada. Nah, jadi semoga kalian yang demo-demo ini masih masuk akal, masih bisa diatur sama pemerintah Indonesia. Ya. Sekali lagi saya pesankan, ya, kalau mahasiswa itu demo pakai akal, ya. Kalau rakyat di pelosok, dari pelosok-pelosok desa itu dia gak pakai akal, pakainya otot. Nah, jadi untuk kalian itu pikirkanlah, kalian itu stop mau mempecah belah rakyat Indonesia. Sekian dan terima kasih. Yo. Batokmu Pak KPU arep mbok gulingkan. Lah masamu kowe iki sapa arep gulingno KPU? Yo. Lah mung mek wong loro lho iki. Iki rombongane Anies mek wong loro lho. Lah kok ning gulingno KPU ya depane yo kene iki. Rombongane Prabowo ngadepi polisi tentara kowe lek wani gulingno KPU. Yo. Boleh dipikir sik to ndeng-ndeng lek ngomong. Iki jane iki belone Anies temen-temen iki oleh apa to kok ngene Anies iki? Aku takon. Jane diwae apa iki karo Anies diwae apa lho? Diuntali apa? Dipakani apa wae karo Anies? Lah menggembar-gembor sendirilah. Kok kaya ngono e ramen iki. Yang Surya Paloh wis wegah dukung Anies lho kok kowe iki sik ngengkel ae panggan gembar-gembor. Salam seduluran Rambangan Prabowo Gibran. Jangan lupa di follow. Sip. Pusing man tiap hari Fritz Alor Boy terus yang muncul di kita beranda TikTok. Apalagi mau gulingkan KPU, mau bubarkan KPU. Parah. Widih, ada yang panas nih. Hei, alor boy, orang timur katanya ini. Kenapa panas sekali bosku? Hai, orang jadi presiden, kok jadi demonstrasi? Kalau kau mau bakar KPU, bakar nih. Masih ada gitu pak polisi, tentara-tentara, siap pikul ki. Namanya merusak fasilitas umum bosku. Punya negara itu, bukan punya alor boy. Iya, tetap semangat untuk berubah bosku. Yang tadinya pendiam berubah jadi teriak-teriak. Yang tadinya normal sekarang udah miring-miring dikit. Banyak bicara kau di KPU. Ini rakyat yang memilih bosku, bukan KPU. Rakyat yang memilih bukan KPU. Fritz Alor Boy adalah salah satu manusia yang terlahir dari kelompok provokator. Manusia satu ini tidak ada henti-hentinya ingin membuat kegaduhan, ingin memecah belah sesama anak bangsa. Teman-teman tahu, kalau seandainya tim 02, relawan dan simpatisan 02 ingin merespon mereka ini, apa yang akan terjadi di negeri ini. Tetapi inilah yang terus kita syukuri, bahwa
kesabaran pendukung 02 ini benar-benar sudah teruji, sehingga ya tidak melakukan perlawanan seperti manusia-manusia ini, ya, dengan kelompoknya terus mengganggu aktivitas masyarakat luas. Nah ini kan kalau dibiarkan ini seolah-olah ya negara ya tidak punya harga diri, seolah-olah negara ini tidak punya aturan, ya, seolah-olah negara ini menganggap bahwa itu adalah suatu kebebasan berpendapat. Padahal kalau kita nilai, kalau kita lihat, ingin menggulingkan institusi yang sah, ya, dia mengatakan mau menggulingkan KPU, ya, apakah ini etis? Apakah ini adalah sebuah kebebasan berpendapat, berbicara di depan umum? Bukan seperti itu. Kebebasan itu ada etikanya. Kalian bicara etika dan moral, apakah kalian tunjukkan ini adalah sebuah etika dan moral? Kalian harus pahami bahwa Komisi Pemilihan Umum atau KPU itu merupakan lembaga negara yang posisi dan kedudukannya sama dengan lembaga lainnya, seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Mahkamah Agung. Ya itu jelas, ya, disebut dalam Undang-Undang 1945. Itu hasil amandemen. Lalu kemudian dengan gampangnya kalian ingin membubarkan, ingin menggulingkan. Ya itu diatur dalam undang-undang, bos. Jangan semudah itu. Terus apa dasarnya kalian ingin menggulingkan KPU? Apa karena hasil kalian anjlok? Ya. Terus kalau misalnya nih kita balik, kalau seandainya persen kalian lebih tinggi daripada Prabowo, apakah demo-demo seperti ini akan ada? Wah, curang ini, tidak benar ini KPU-nya ini, kok menangkan 01? Kan tidak mungkin, jelas kalian puji-puji, ya, pasti sudah buat status kemana-mana. Lalu kalau hasil kalian seperti ini, kalian tidak mau terima, ya, masih mau demo-demo. Makanya sudah diberikan instruksi, kalau kemudian ada kecurangan, ada hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dalam hasil pemilu, ya silakan kumpulkan bukti, kemudian lakukan pengusutan, ya, buktikan itu kecurangan yang kalian maksud itu. Jangan kemudian penyelenggaranya yang kalian salahkan, ya, karena kalian harus paham, kalian juga harus menilai secara objektif. 02 ini hampir semua provinsi unggul, ya enggak? Jangan kemudian kalian jadikan dasar hanya beberapa daerah, hanya beberapa provinsi yang unggul, lalu kemudian itu yang kalian jadikan patokan. Wah, ini sudah curang, ini sudah nggak benar ini KPU-nya. Jangan, karena jelas pada saat pemilihan itu, pada saat pencoblosan itu, dengar kata-kata Mas Adian, ya, ini kata-kata Mas Adian Napitupulu dari politisi PDIP. Di semua TPS itu, ya, semuanya ada saksi, ya, ada saksi independen, ada Bawaslu, ada KPU, anggota KPU, kemudian ada saksi dari partai-partai, ada saksi dari presiden dan calon wakil presiden. Lalu bagaimana kalian mengatakan kecurangan? Ya. Dan yang kalian maksudkan TPS-TPS saat ini, yang ada beberapa yang kalian bilang itu curang, lalu kemudian dilakukan pemilihan ulang. Yang saya mau tanya, yang unggul hari ini siapa di TPS yang mengulang untuk pemilu itu? Jadi di sini kita sudah bisa berpikir bahwa oh memang ini hasil dari rakyat.
rakyat langsung yang memilih, ya, bukan dimenangkan oleh KPU. Wah, ini cara berpikir kalian ini salah. Hanya karena kalian dasari dengan kebencian, kalian dasari dengan sakit hati, lalu kemudian kalian semua yang penyelenggara, baik itu pengawasnya, juga kalian salah-salahkan. Wah, ini nggak benar. Ini saya mohon kepada aparat penegak hukum ini ditindak orang-orang seperti ini, ya. Ini sudah meresahkan ini manusia-manusia seperti ini. Masa mau menggulingkan institusi yang sah, lembaga yang sah, atas dasar apa? Ya, emang sudah terang benderang di situ KPU memenangkan 02. Nah, ini Fritz Alorboy ini salah satu manusia yang terus memberikan kegaduhan ini kepada banyak pihak, kepada rakyat Indonesia. Jadi ini tentunya ya aparat harus ambil tindakan tegas kalau ada manusia-manusia yang seperti ini nih. Karena ini sudah jelas ini membuat kegaduhan. Ya. Jadi bagaimana teman-teman melihat si Fritz Alorboy ini? Silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih juga. Seperti itu. Sudah ada niatan ya. Fritz itu udah ada niatan menuju kriminal gitu kan. Bahwa dia akan menggulingkan KPU, membubarkan KPU, pokoknya menghancurkan KPU lah ya. Ini udah ada niatan pemirsa ya. Jadi Fritz Alorboy ini memang sudah di luar nurul ya, bisa dibilang. Aksinya ini makin kesini itu makin luar biasa gitu ya. Makanya ini memang harus ditindak ya, segera ditindak nih orang-orang seperti ini. Salah satunya Fritz Alor, gak usah pakai Alor kali ya, kasihan juga nih warga-warga Alor yang gak tahu apa-apa gitu kan, ke bawah-bawah mereka juga keberatan dengan nama Fritz yang disertai dengan nama Alor. Jadi orang Alor ini ke bawah-bawah juga tuh ya, apalagi dia suka bawa-bawa di orasinya tuh, suka bawa-bawa daerahnya juga ya si Fritz ini, Fritz Boy ya jadinya. Jadi salah satunya si Fritz Boy ini memang harus segera diamankan gitu ya, karena ini biangnya nih gitu kan, provokatornya gitu kan, yang ngomporin sejumlah massa untuk berbuat kegaduhan ya, mengganggu lalu lintas gitu kan, sampai orang-orang yang biasanya mereka pakai sehari-hari buat kerja pun itu jalannya mereka lalui itu sampai macet karena demo. Ada kan di video sebelumnya itu yang mbak-mbak sampai marah-marah karena tempat yang biasa dia lewati buat kerja itu macet karena demo gitu kan. Ini bikin resah ya, ini bikin resah seriusan ya, bikin kesini itu. Oke, mungkin sekian, terima kasih buat kalian yang selalu nyimak video dari Ujang ini. Semoga kalian sehat selalu, semoga kita ini selalu berpikiran yang positif ya. Silakan tinggalkan komentar dan pendapat kalian. Jangan lupa pamit, sampai jumpa lagi di next video.